Selamat pagi, siang, sore, malam, Brodi, Juragan Boil. Balik lagi sama gue Levin. Ya udah, hari ini gue mau nge-review mobil pakaian gue sendiri, tapi yang akan open adopt apa for sale, Bob? Open adopt kali ya. Biar lebih halus. Iya, biar halus. Kalau for sale ketahuan banget gak punya duitnya. Hari ini kita mau bahas Audi A4 Quattro. Oh, A4 Audi S3 Quattro tahun 2015. Jadi yang belum tahu Audi S3 ini, Audi S3 ini mesinnya EA 888 Gen 3 yang sama dipakai MK7 GTI, tapi bedanya ini Quattro 4x4 ya. Muter semua bannya. Keren sama kayak 7R. Enggak ya, beda ya? Sama 7R sama. Nggak ada bedanya, turbo sama. Jadi sama MK7 GTI bedanya turbonya IS20. Kalau si S3 ini turbonya itu IS38. Mesin ini tuh 2000 cc. Terus udah nggak standar. Jadi bawaannya tuh kurang lebih seingat gue 280 horsepower, torsinya sekitar 300 gede kali ya. Nah ini udah remap, udah ganti intercooler, ganti coil pack, terus ganti apa lagi ya? Turbo sebenarnya udah diganti. Jadi ini udah stage 3. Jadi requirementnya tuh emang harus diganti kalau mau stage 3. Tapi kebetulan open filter gue standarin karena untuk nyari tarikan bawahnya. Kena berapa HP? Targetnya itu sekitar 450, around 470 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, cuma nggak tahu, namanya mobil udah 8 tahun nih, performanya turun apa enggak kita belum dyno nih. Jadi modifikasi yang ada di mobil ini selain dari mesin, gue tuh ganti coilover pakai KW V3. Terus eksterior apa lagi? Body kit nih. Bukan body kit sih, grill gue ganti punya RS3. Terus pelek juga gue ganti pakai SSR Type C. Standarnya garis-garis ya? Standarnya garis-garis kayak TTS sama TTS. Jadi ini punyanya RS yang jaring. Jadi TTRS, RS3, RS4 semua jaring. Terus tadi apa, pelek udah Type C, pakai lebar 8, ET45 47, made in Japan. Tumben nih, lagi tumben pakai made in Japan. Bannya pakai SX2 235 40. Jadi selain itu kayaknya udah nggak ada lagi sih yang gue upgrade. Apalagi yang gue upgrade ya? Lampu belakang enggak, ductile enggak. Itu tadi dari knalpot, downpipe full system knalpot, pelek, coilover. Oh, sama kayak busing-busing dogbone gue ada beberapa yang udah gue ganti untuk performance. Jadi karena mobil udah upgrade CS3, nah yang kayak gitu sebenarnya udah butuh di upgrade juga. Kalau enggak ya nanti mobilnya si part yang kayak tadi busing-busing, dogbone segala macem kalah sama kekuatan power yang sekarang udah ada. Coba kita cek ini deh, Bob. Cek mesinnya, kita buka ya. Jelasin interior, ntar ambil jalan aja kali ya. Biar durasinya gak panjang, biar gak enak ngeliatin muka sama bacot aing. Ya. Udah hidrolik yang Udah hidrolik baru gue ganti lagi, bocor kemarin. Nah, yang kelihatan tuh turbo gue ganti. Cuma sebenarnya nggak naik banyak, satu step di atasnya turbo standar si Audi S3 ini. Nah harusnya tuh gue kemarin pakai intake tuh open yang force, jadi ini full karbon harusnya. Cuma akhirnya gue standarin karena ngincar tarikan bawah nih. Ada rencana mau ikut drag. Sekarang tuh tanggal 20, besok tuh sebenarnya ada drag. Terus coil pack gue ganti punya APR. Nah ini tuningannya full tuh APR. Jadi dari ECU, gearbox pakai APR. Aku cinta APR. Apalagi ya? Udah sih kayaknya. Oh, sama DV, kayak DV diverter valve tuh gue ganti pakai Forge. Terus intercooler pakai Wagner mereknya. Udah sih, gue nggak banyak upgrade yang aneh-aneh, cuma yang hanya yang dibutuhin aja. Jadi nggak terlalu banyak pernak-pernik yang nggak terlalu penting kayaknya ya. Namanya juga budget ini. budget sosialita. Sosialita nggak gini budgetnya, Bob. Udah yang kap mesin itu doang sih.
Nah minusnya ini mobil tuh si Audi ya, karena mungkin dia yang pertama kali bikin DRL laser. Si DRL ini tuh udah agak kuning. Penyakitnya yang mungkin yang pakai Audi udah banyak yang tahu. Ini penyakitnya DRL udah mulai kuning. Nah terus yang kerennya di mobil ini, mungkin kayaknya Audi pertama yang pakai lampunya pantulan laser dari atas. Jadi lampunya tuh nggak yang pakai proyek standar, nggak pakai proyektor atau nggak pakai bohlam biasa. Jadi dia nyuntik dari atas, tadi dorong ke depan, kayak gitulah. Dimensinya mirip hatchback. Nah kalau orang yang ngerti tuh ngeliatnya A4 nih, tapi kok kecil ya A4. Nah ini iya kayak Honda City lah kali, Honda City sama Civic, bedanya itu panjangnya. Jadi ini sebenarnya panjangnya sama si hatchback tuh nggak beda jauh. Dalamnya pun jadi nggak. Ya di luar negeri tuh yang banyak justru yang laku hatchbacknya. Sampai ke RS3-nya pun hatchback yang laku. Terus body apa kadarnya, udah repaint depan nih bumper, banyak stone chip juga karena sering didayung nih, kalah mulu kalau ikut-ikut ngeran, mobilnya pelan. Terus ini kayak gini-gini doang sih, pernak-pernik nih, aslinya chrome. Gue hitemin. Sama ini Spion aslinya warnanya silver. Gue merahin ikutin sama warna mobil. Nah mobil belum terlalu mulus karena mobil kemarin gue pakai harian, belum gue poles, belum coating buat ngelindungin si catnya. Udah sih, kita ntar bahas di dalam mobil aja biar seru. Kita tes seberapa enak sih bawa S3. Ya brodi, jadi kita udah di dalam kabin, anjay, di dalam Audi S3. Lihat dong posisinya, enak bener ini. Kurangnya bucket seat kayak VW aja nih S3. Ya jadi kita bahas tuh dari mulai steer dulu. Steer udah ada pedal shift, udah flat bottom. Terus kelebihan berisik juga nih motor. Kelebihannya nih mobil, bukan kelebihan sih. Jadi udah start stop engine, udah keyless, jadi kuncinya nggak perlu dipegang-pegang lagi, walaupun masih dipencet keluar tuh kayak VW, Sirocco, Golf sama. Terus dia speakernya udah pakai BNO. Nah terus yang lucunya tuh head unitnya dia keluar masuknya tuh udah tombol, masuk keluar tinggal pencet. Kalau di Q3 A6 gitu, bukan A6, A6 ya, A6 yang sama. Kalau Q3 lipat, Q5 tuh di dalam kayak Mercy. Lucunya di situ. Jadi kalau kalian keganggu dengan si head unitnya bisa dilipat. Nih, tapi kita audionya masih ini. Audio tetap bisa nyala. Tuh, tinggal buka, lipat. Terus minusnya ini nih, spionnya belum ada anti yang itu loh, buat kalau silau, kalau didim biar nggak silau, itu belum ada tuh. Namanya juga mobil racing. Turunnya bukan di jalan. Turunnya bukan, betul. Buat yang kalian pernah nyobain GTI, nah ini AWD-nya kalian rasain deh, daripada nyari MK7R-nya di sini susah kan. Cuma ada 3 unit dulu. MK7R masuk. Kemudian nyari ini lebih gampang. Kalau nggak salah infonya ada 8 sampai 10 unit mobil ini. Salah satunya temen kita ada, bukan temen sih, kenal lah sama Mas Abim. Mas Abim itu pakai Audi S3 juga sama kayak kita nih. Warna merah persis. Sama ada namanya Kojoni pakai warna biru. Terus AC udah digital. Heater nih, dia minusnya heater nggak ada, bukan minus sih, perbedaan sama Golf lah. Golf yang speknya bawah aja ada heater, GTI ini nggak ada. Gue juga nggak ngerti tuh maksudnya nggak ada heater apa. Sebenarnya lebih butuh kalau di sini kan si pendingin ya kan, gitu. Terus apalagi? Oh, udah electric handbrake, auto hold udah ada. Terus mode mobil ini tuh ada 4. Auto, dynamic, individual, sama eco. Eco-nya tuh bilangnya comfort kalau nggak salah. Jadi kalau buat irit masukin ke comfort. Kayak ini nih, gue sekarang pakainya eco.
nggak punya duit buat isi bensin soalnya. Aduh. Nah, kasih lihat Bob, dalamnya Bob sempit kan kayak hatchback. Jadi ini sedan yang compact menurut gua, dan kalau orang-orang bilang supercar killer. Kayak taksi tapi kalau lihat. Iya, kecil banget sedannya. Karena ini 0 ke 100 tuh dengan standar tanpa launch control tuh sekitar 5 detikan, 5 kecil lah. Kalau dibantu launch mungkin 4 gede atau 5 kecil, 5 detik bulat mungkin ya. Soalnya yang gue baca di deskripsi itu dulu sebelum beli di mobil 0 kecepainya 5 detik tanpa launch. Kalau sekarang tuh udah dengan launch. Kemarin kita tes pakai dragin, ntar kasih lihat videonya aja deh Bob ya. Oh. Itu kurang lebih 0 ke 100 3,3 detik. Itu pun gua dengan isi 3 orang. Di belakang kemarin masih banyak barang-barang part turbo gua gitu-gitulah. Mungkin sekitar 200 kilo lah kemarin nambah bobotnya. Ini mau nyoba narik lagi launch control. Boleh, ntar kita kasih lihat pas di jalan yang lurus ya. Soalnya kayaknya agak bahaya nih jalanannya. Terus gue mau revisi horsepower standarnya itu dia 296 bhp standarnya dengan torsi 380 Nm. Nah, panjang mobil ini tuh sekitar sama kayak Sirocco. Si Sirocco tuh 4,3, pokoknya 4 something lah, 4 kecil. Nah, dimensi panjangnya tuh sama. Kalau ground clearance gue nggak tahu karena ini mobil udah kependekin, tapi so far untuk harian aman. Aduh, jalan rame. Ntar ya agak sepian. Ntar kita tes rigid apa enggaknya mobil ini. Terus apa lagi ya? Apa lagi Bob? Udah kayaknya. Udah sih, sesimpel itu soalnya si Audi S3 ini. Ya lampu udah auto, full LED. Dia nggak ada fog lamp memang. Kalau si A3-nya fog lamp masih ada, karena ini mobil mungkin setengah untuk performance dan harian tuh agak dibikin sedikit racing. Ini versi AWD-nya A3 berarti? Versi AWD-nya kalau di luar A3 sama kayak gini, tapi turbonya lebih kecil. Kalau di sini salahnya masuknya A3 1200 cc mesinnya Polo. Salahnya di situ tuh. Jadi kalau yang pikir S3 sama A3 kayak di luar, di sini tuh kayak di luar sama, salah. Jangan dibeli A3. Maksudnya kalau buat performance jangan dibeli karena dia 1200 cc, dry clutch 7 speed, DQ 200. Kalau ini udah pakai DQ 500. Jadi emang lebih badak lagi. Tapi ini masih 6 speed. Kalau yang ini kan bilangnya Audi S3 8V. Nah, yang barunya lagi itu sudah 7 speed. Itu pakai DQ DL501 kalau nggak salah kode gearboxnya, gue juga lupa. Masuk Indo juga nggak? Itu nggak masuk. Terakhir ini Audi S3 yang masuk Indo. S3 masuk Indo ini terakhir. Oh, sama ini AC-nya jangan kalian kira ini mobil Mercy ya. Ini AC-nya gue ganti aftermarket, ada ambientnya. Ada warna-warnanya. Ada warna aslinya hitam polos ya, sama kayak Audi apa ya, sering kalian mungkin lihat bulut Audi TT sama. Ada motor belakang. Oh enggak. Ini kita tes dulu belok. Iya. Agak kenceng anjir. Knalpotnya gak rusuh lah. Knalpotnya ini Valvetronic, jadi kalian jangan sedih. Kalau di offin kayak ini tadi. Kayak taksi. Kayak beneran taksi. Oh, agak berisik sih. Nyari tempat kosong kali ya. Nyari tempat kosong habis ini ya. Ntar kita lanjut lagi tes 0-100 100-200. Nggak mungkin bisa siang-siang gini dan di jalan umum, bahaya guys. Cari tempat kosong. Ntar cari tempat kosong 0 sampai 200 meter sih dapat. Kemarin kita udah sempet tes tuh 7,5 kalau salah. Harusnya mungkin bisa kita maksimalin lagi sih. Karena mobil ini kemarin baru gue ganti oli juga nih,
oli mahal nih. Miskin langsung 300 ini motor. Kerasa banget deh. Iya kerasa banget. Sponsor dong motor nih. Ya. Ada ya? Ya wes, ntar kita kasih video pas kita tes lagi ya. Ya, Brody, jadi kita udah di tempat yang kosong nih, aman harusnya buat nge-launch control. Kita pertama masukin ke dynamic dulu, traction. Gue masukin sport, kalau off gue agak ngeri sedap kemarin, soalnya agak liar dia. Yang terakhir AC jangan lupa matiin. Kita tahan rem yang dalam. Om Mobi pasti menyesal tidak menyobai mobil ini kemarin. Terbalik dulu dong. Hah? Terbalik ya? Gimana bang? Seru nggak bang? Kaget sih ya. Geli nggak? Geli. Lumayan. Nah jadi kalau aduh banyak ngasih panas. Jadi yang belum tahu mobil ini tuh nggak liar. Pas nge-launch tuh nggak liar kayak mungkin supercar yang pada umumnya. Atau kayak Evo gitu juga. Evo, GTR, kemarin kita udah tes beberapa sama teman kita juga kan, sama Evo. Kita lihat Evo tuh kayak liar banget, tapi kencang banget mobilnya aja, liar banget. Terus sepadan lah. Kalau GTR juga sama, oper giginya menurut gue sih agak liar. Terus ngejedak. Kalau ini tuh sebenarnya lu nge-launch pakai tangan satu ya, tadi kalau di mode sport sih aman. Overall nggak bakal ada yang ngebuang segala macam. Kalau mungkin di traction off mungkin itu lebih liar, lebih bahaya lah. Karena gue kemarin juga cobain nge-loss over traksi mulu, nge-cut mulu dia. Kadang nge-cut, kadang gue double shifting atau ya jadi inilah, jadi kurang lah gue performa mobil ini lah jadi turun. Gitu loh Brody. Jadi seru kan? Ntar kita kasih video pokoknya dari luar tuh suara launch, keindahan suara launchnya itu kayak singa lagi ngaung gitu loh. Ya wes, cukup sekian. Jangan lupa pencet tombol subscribe, tombol loncengnya juga notifikasi dinyalain karena kita newbie YouTuber, bukannya jadi YouTuber sih, sebenarnya cuma nge-review gitu aja yang sepengetahuan kita, bagi-bagi ilmu. Ya wes, cukup sampai situ aja. Thanks guys. Hahaha.